Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala akramil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwan sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pemurah, yang maha penyayang, mempertemukan kita kembali di tempat yang diberkahi ini, yaitu masjid dan majelis yang diberkahi, insyaallah, untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Akhsarul Mukhtasarat, Kitabus Shiyam, pembahasan tentang puasa. Alhamdulillah, selalu saya ingatkan ya ikhwan untuk diri saya dan kita semua agar ikhlas menjaga niat kita, mengontrol niat kita kemana arahnya, apakah menuju Allah atau menuju selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya terus kita perhatikan, karena kita bertemu Allah dengan membawa hati kita, bukan membawa harta kita, membawa hati kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun, hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Anak-anak juga tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat. Dan juga di akhirat itu ya ikhwah, orang akan lari dari, masyaallah, jazakallahu khairan, orang-orang di yaumil qiyamah akan lari dari sanak saudaranya, ya kan? Di mana ayatnya, siapa yang ingat? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Subhanallah. Allah gambarkan kehidupan akhirat jadi kehidupan yang mengerikan. Di akhirat itu kehidupan yang sangat mengerikan. Di antara yang mengerikan itu Allah ceritakan banyak dalam Al-Quran, kengerian hari kiamat. Di antaranya yaitu yauma yafirrul mar'u min akhi, hari yang seseorang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, la haula wala quwwata illa billah. Ibunya juga dia lari akang. Wa ummihi wa abi, ayahnya, padahal siapa yang tidak tahu ibu kan? Wa sahibatihi wa bani, istrinya dan anak-anaknya juga lari. Dia lari dari mereka. Wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, pada hari itu semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Maksudnya sibuk mikir urus dirinya, nafsi. Dijelaskan oleh para ulama, nanti antum baca tafsirnya, kenapa orang lari dari saudaranya, lari dari istrinya, lari anaknya, bahkan dari orang tuanya. Apa maksudnya lari? Takut jangan sampai orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi minta bantuan. Maksudnya minta bantuan apa? Di akhirat itu yang orang butuhkan apa saat itu, ikhwan? Pahala yang orang butuhkan.
Karena itu hanya itu yang bisa menyelamatkan dia. Pahala. Berarti orang-orang ini lari tadi menghindar dari apa? Dia menghindar dari orang-orang tadi, menghindar dari apa? Menghindar dari minta pahala, karena orang sana butuh sama pahala. Orang-orang yang disebutkan tadi kita jauhi. Kenapa? Karena di dunia kan orang-orang ini kan kalau ada masalah minta bantuan toh. Ini di sana tidak ada. Biar ayah ibu kita lari. Masih dunia boleh minta bantuan apa saja kita beri selama mampu. Tapi kalau di akhirat tidak. Wahai ibu dan ayahku, tidak. Paham di sini ikhwan? Enak. Kamu tidak pikir saya ini sudah kasih besar, sudah membesarkanmu, merawatmu, mengasuhmu. Satu saja pahala, tak usah banyak-banyak, satu. Oh tidak ibu, tidak. Paham di sini? Tidak. Yauma yafirul mar'u min akhila, ini ya dari ibunya, dari. Maksudnya mau lari supaya menjauh tadi, tidak mau dimintai pahala dari dia, minta bantuan supaya dibagi pahala, tidak mau. Kenapa? Karena orang saat itu butuh dengan pahala. Ya Allah ya Rabbi. Artinya dari ayat yang agung ini menunjukkan kepada kita akan pentingnya waktu yang kita ini lewat darinya, atau yang kita masih berada di situ di waktu itu, untuk bisa kita isi dengan amalan soleh. Amalan soleh itu. Amalan soleh ya ikhwah, walaupun kecil, antum senyum sama saudara antum, itu yang dicari-cari itu di akhirat. Nah, jadi ya, ketemu sama saudara, tegur, sapa, senyum, sudah dapat pahala antum. Tapi dengan syarat mengerjakannya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya karena Allah? Damin. Saya mengerjakan, saya senyum ini kepada antum wahai saudaraku karena Allah. Maksudnya apa karena Allah? Mengharapkan ridha Allah. Mengharapkan ridha Allah, maksudnya menyenangkan Allah. Saya senyum supaya Allah senang. Allah tidak murka. Itu maksudnya, ridho itu maksudnya senang. Dan Allah itu senang. Lallahu afrahu bi taubati abdihi asyaddu farahan, dalam hadis. Sungguh Allah itu sangat gembira dengan tobat seorang hambanya. Jadi seorang hamba itu kalau bertobat, Allah itu suka sekali, senang sekali. La haula wala quwata illa. Kata Rasulullah SAW, lallahu asyaddu farahan, sesungguhnya Allah itu sangat bahagia, sangat gembira. Asyaddu farahan dalam hadis, asyaddu sangat bahagia, gembira, senang. Terhadap siapa? Seorang hamba yang bertobat kepada dia. Jadi jangan berlama-lama ya ikhwah, kalau antum terjerumus ke dosa manusiawi, lemah iman, terjerumus, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, antum akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senang. Baik. Nah, kalau kita paham Allah itu senang dengan amalan soleh, senang dengan taubat, senang dengan istighfar, senang zikir, senang dengan kalau kita itu senyum dengan saudara kita kalau bertemu. Nah, itu laksanakan itu. Bagaimana supaya Allah senang? Karena itu tujuan kita diciptakan oleh Allah, beramal untuk Allah. Tauhid, ini yang dinamakan dengan tauhid. Beramal untuk Allah. Baik ya ikhwah, alhamdulillah. Malam ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali. Ini amalan besar ini. Jangan antum anggap remeh. Duduk di majelis belajar, ini amalan besar. Tapi kecil pahalanya kalau niat kita ini bengkok. Atau kosong dari mengharap pahala. Kosong dari mengharap ridha Allah. Kosong dari mengharap supaya Allah ini senang kepada kita.
Taib ya ikhwan, sampai di mana kemarin? Situ ya? Taib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Balban, wa man ughmiya alaihi aw junna jami'an nahari lam yasihha shaumuhu wa qada al-mughma alaihi. Siapa saja ughmiya alaihi, yang pingsan, ughmiya alaihi pingsan, au junna atau jadi gila, jami'an nahari seluruh siangnya, jami'an nahari pada seluruh siangnya, siang puasa ya, siang harinya waktu dia berpuasa itu, jami'an nahar seluruh siangnya, lam yasihha shaumuhu tidak sah puasanya, wa qadal mughma alaihi dan orang yang pingsan ini wajib mengqadha, bayar puasa di bulan yang lain. Beliau tidak menyebutkan orang gila toh, berarti orang gila gugur, tidak ada kewajiban mengqadha kalau dia sudah sadar lagi. Orang gila, kalau yang pingsan ini tetap wajib mengqadha di bulan yang lain. Tayyib. Maksud dari perkataan beliau ini adalah orang yang sudah niat berpuasa, pada malam harinya dia niat berpuasa besok, sebelum terbit fajar pingsan, orang yang pertama. Kemudian atau gila, orang yang kedua. Ini berarti malamnya ini tidak gila dia, begitu. So, sebelum terbit fajar gila sudah, tapi sudah niat mau puasa. Terus berlanjut pingsannya, berlanjut gilanya sampai terbenam matahari, maka puasanya tidak sah. Baik, paham di sini ikhwan maksudnya, gambarannya? Nah, siapa di antara mereka ini yang wajib mengqadha? Yang pingsan saja, karena kan puasanya tidak sah, tapi dia wajib mengqadha. Tak, orang gila tidak, gugur gitu aja. Artinya difahami dari perkataan beliau ini rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, orang yang yang pingsan tadi itu terbangun sebelum terbenam matahari. Begitu juga yang gila tadi sadar sebelum terbenam matahari, berarti puasanya sah. Artinya di siang harinya dia sempat sadar. Jadi begitu sudah, artinya ini sudah kadar yang ini ya. Kalau sudah sebelum itu ya apalagi. Sebelum berapa detik belum terbenam matahari dia sudah sadar. Yang gila sadar, jadi waras, yang pingsan tadi siuman. Sudah, puasanya sah. Tapi kalau pas tenggelam matahari baru sadar, sudah selesai, puasanya tidak sah. Paham di sini ikhwan? Muhammad Anjung? Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, diberikan pemahaman. Dibuka pintu hati kita, pintu pemahaman kita untuk faham. Wa illa terkunci. Hukum asal pemikiran kita ini, hati kita ini terkunci. Siapa yang membuka? Allah Subhanahu wa taala. Al-Fattah. Zat yang Maha Pembuka, Zat yang Maha Membuka. Banyak membuka pintu rezeki, membuka pintu hidayah, membuka pintu pemahaman pikiran seseorang dan seterusnya. Dibuka, membuka jalan keluar bagi orang yang kena masalah, problem. Al-Fattah, Zat yang Maha banyak membuka. Tayyib. Wa man tayyib. Paham sampai di sana ikhwan? Sampai di situ?
Kalau orang tidur, beliau tidak singgung di sini. Berarti tidur tidak masuk. Malam niat puasa saya besok. Tidur dia. Tidur sebelum terbit fajar tidur. Atau di malamnya tidur. Sudah niat mau puasa besok. Tidur tidak bangun-bangun. Siangnya tidur terus tidak pernah bangun sampai tenggelam matahari. Nanti so maghrib, so isya baru bangun. Batal puasanya? Tidak sah. Paham ya? Nah, beda dengan yang pingsan tadi. Tidak sah puasanya kalau seluruh siangnya itu mulai dari terbit fajar sebelum dia terbangun. Sebelum sadar maksudnya, bukan terbangun yang tidur tadi. Tayyib. Alhamdulillah. Wala yasihu shaumu fardhin illa bi niyyatin muayyanatin bi juz'in minal lail. Tidak sah tidak sah puasa fardu illa biniyatin muayyanatin, kecuali disertai dengan niat yang sudah ditentukan. Biniyatin muayyanatin, niat tertentu. Bijuz'in minal lail, dengan bagian dari malam. Bijuz'in minal lail, dengan bagian dari malam. Bijuz'in minal lail, pada bagian dari malam. Ba di situ dzaraf. Bijuz'in minal lail, pada sebagian dari malam. Tidak sah puasa fardu kecuali disertai niat yang sudah tertentu, atau kecuali disertai niat yang tertentu yang sudah ditentukan jenis puasanya maksudnya. Bijuz'in minal lail, pada sebagian malam. Jadi orang yang berpuasa, maksudnya ini saya tasawurkan ya, gambarkan biar ditambah jelas. Orang yang ingin berpuasa wajib, berarti keluar puasa sunnah. Maka tidak sah kalau niatnya itu hanya sekedar niat puasa, tidak sah. Harus dia tentukan jenis puasanya. Kenapa? Karena puasa kan banyak jenisnya. Puasa yang wajib banyak jenis. Ada puasa Ramadan, ada puasa qadha, ada puasa nazar, ada puasa kafarat, tebus sumpah dan seterusnya. Ada 4 puasa wajib. Puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, puasa kafarat. Jadi dia harus tentukan ketika dia ingin puasa yang wajib, puasa apa? Qadha misalnya, sah sebagai puasa qadha. Puasa apa? Ramadan, sah sebagai puasa Ramadan. Puasa apa? Nazar. Artinya kalau dia tidak tentukan sekedar puasa doang, itu tidak sah sebagai puasa wajib. Paham ini? Tidak sah. Paham di sini, ikhwan? Kapan ini? Kapan niatnya ini dianggap bijuz'in minal lail, pada sebagian dari malam. Malam itu dimulai dari mana? Terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Itu terbentang, itu dari terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Artinya di potongan waktu ini, selang bentangan waktu ini, kalau dia berniat di mana saja, di awal malam, di pertengahan malam, di akhir malam, sah. Paham ini? Walaupun dia makan, begitu terbenam matahari, saya mau niat puasa besok. Puasa apa misalnya? Puasa qadha misalnya. Puasa qadha, puasa wajib, puasa qadha Ramadan. Misalnya dia ada utang. Saya niat puasa Ramadan besok. Puasa apa? Puasa qadha.
terbenam matahari. Setelah itu dia jima, dia makan, tidak ada masalah. Tidak membatalkan niatnya tadi itu. Yang penting di bentangan malam ini ada bagian malam malam itu dia berniat ingin puasa besok. Selama dia tidak ingin membatalkan niatnya. Setelah itu dia lupa apa. Yang penting dia sudah terbetik niat ingin puasa. Walaupun setelah itu dia makan, bangun makan, jima, tidak ada masalah. Paham di sini? Ini yang dimaksud bijuz'in minal lail, pada sebagian dari malam. Maksudnya yuza itu pokoknya mulai dari terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Paham di sini ikhwan? Itu baru sah. Artinya kalau niatnya di luar dari waktu ini malam berarti tidak sah niatnya. Puasanya juga tidak sah. Puasa wajibnya tadi. Contohnya dia mau puasa sebelum terbenam matahari. Masih siang ini. Atau sudah dekat-dekat maghrib. Saya mau puasa besok. Puasa qadha misalnya. Matahari masih ada. Setelah itu tenggelam matahari dia sudah, artinya sudah tidak punya apa? Niat untuk puasa besok. Tidak terbetiklah hatinya mau niat besok. Pas terus berlanjut sampai terbit fajar. Boleh dia puasa wajib yang dia niatkan pada waktu siang tadi sebelum terbenam matahari? Tidak sah. Jadi dia harus kasih terbenam dulu matahari. Awalnya di situ. Paham di sini ikhwan? Alhamdulillah. Ini yang dimaksud oleh beliau. Atau niatnya puasa malam tapi malam yang lain. Untuk lusa misalnya tidak bisa juga. Jadi harus puasa itu harus di malamnya itu. Untuk puasa besok itu. Ini yang dimaksud oleh beliau. Wala yasihhu shaumu fardhin, tidak sah puasa fardu, puasa wajib kecuali disertai niat muayyanah yang sudah ditentukan jenis puasanya apa. Artinya kalau belum ditentukan sekedar puasa wajib doang, wajib yang mana wajib ini ente? Nadar, qadha, paham di sini? Ramadan atau kafarat. Berarti puasa wajibnya tidak sah. Paham di sini ikhwan? Jadi harus muayyanah, harus sudah tertentu. Bijuz'in minal lail, itu yang dimaksud oleh beliau. Paham di sini ikhwan? Demikian juga puasa Ramadan. Puasa Ramadan antum harus berniat tiap malam itu. Niat tiap malam. Sekedar terbetik dalam hati antum ingin puasa Ramadan besok, sudah. Waktu terbenam matahari ya. Sudah. Sah. Antum puasa Ramadan besok. Seperti itu. Di tiap malam lagi. Habis berbuka, antum niatkan lagi mau puasa Ramadan besok. Sudah cukup. Paham di sini ikhwan? Nah, kalau tidak terbetik sama sekali antum mau puasa besok pada malamnya itu tidak sah. Bisa begitu Ustaz? Masa? Bisa tidak ada, maksudnya ada bisa tidak digambarkan bisa ada orang seperti itu? Di malam bulan Ramadan atau bulan Ramadan dia tidak terbetik untuk ingin niat puasa besok. Beda dengan orang yang ini ya, yang memang sama sekali tidak ingin puasa, ini selesai urusan. Itu memang dia tidak niat puasa. Ada tidak? Ada? Hampir ini ya. Karena orang dilihat sana tarawih kan sudah dapat tahu puasa. Paham di sini? Apalagi makan sahur. Sudah berarti lihat puasa. Dia tarawih itu berarti tapi gini bulan Ramadan ini mah puasa besok. Tapi bisa tidak terbayangkan orang yang tidak terbetik sama sekali mau puasa besok, puasa Ramadan? Bisa. Seperti apa itu? Dia lupa. Banyak melamun. Nah itu. Begitu. Banyak menghayal. Tapi kalau dia sholat tarawih, ya dapat lupa kalau dia sementara puasanya sementara bulan Ramadan. Oh begitu. Bisa. Baik. Bisa seperti itu. Cuma agak jarang sekali terjadi. Hampir dikatakan hampir tidak ada orang. Tetap bulan Ramadan dia pikir dia ini bulan Ramadan. Begitu malam dia
Terbit puasa besok tetap sudah sah itu. So niat itu berarti. Ya kan? Ini bisa terbayangkan pada orang yang tertidur. Tidur satu malam dia. Maksudnya begini, dia kan puasa Ramadan ini. Begitu dekat-dekat maghrib tertidur dia, sudah capek kerja atau bagaimana. Tidur dia sebelum terbenam matahari. Tidur lanjut terus, tertidur sampai malam, orang tarawih dia tidur. Terus sampai terbit fajar. Terbit fajar terbangun, astagfirullah. Berarti di bentangan malam itu tidak ada niat, berarti dia puasa. Paham ini? Kita katakan, kan dia sudah niat Ustaz waktu dia siang tadi. Kita katakan siang tidak sah. Dia harus berniat di waktu malam. Sementara makan dia sepakai tidur semua ini. Paham di sini? Tidak ada niat. Orang tidur bagaimana? Nah itu. Berarti terbayangkan di situ. Nah, paham di sini? Ikhwan? Nah. Sah tidak orang seperti ini dapat puasa Ramadan? Hah? Tidak sah. Yang di mazhab Hambali tidak sah itu. Nah, kalau di mazhab lain sah. Perbedaannya karena mereka menganggap puasa Ramadan itu satu paket. Jadi kalau dia niat di awal puasa, di awal Ramadan, berarti untuk semua itu. Sementara mazhab Hambali tidak bisa, harus niat di tiap malamnya. Nah, kalau di mazhab lain tidak. Besok bulan puasa saya mau puasa 1 bulan penuh, sudah cukup. Tidak lagi diwajibkan memperbaharui niat, tapi di mazhab Hambali tidak sah itu. Dia harus tiap malam perbaharui niat, tiap malam perbaharui niat. Alhamdulillah, azan dulu ikhwan. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah. Bismillah. Baik, kita lanjutkan ya ikhwan. Paham yang paham yang saya jelaskan tadi ikhwan? Nah, perkataan beliau itu wala yasihhu shaumu fardhin illa bi niyyatin muayyanatin bi juz'in minal lail. Kemudian pembahasan yang berikutnya, persoalan yang berikutnya wa yasihhu naflun man lam yaf'al mufsidan bi niyyatihi naharan mutlaqa. Wa yasihhu naflun, sah puasa sunnah man lam yaf'al, bagi orang yang tidak melakukan mufsidan biniyatihi, sesuatu yang bisa membatalkan niatnya. Nahara, pada siang harinya, mutlaqa, secara mutlak. Sah puasa sunnah dari orang yang tidak melakukan sesuatu yang membatalkan niatnya. Nahara, pada siang harinya mutlaq, secara mutlak. Baik. Wa yasihhu naflun man lam yaf'al mufsidan. Sah puasa orang yang tidak melakukan sesuatu, orang yang tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya. Biniyatihi nahara, disertai niat berpuasa nahara pada siang hari. Mutlaq, secara mutlak. Maksudnya ini orang yang tidak berniat pada malam hari. Ingat, puasa wajib dipersyaratkan. Puasa wajib dipersyaratkan harus niat pada malam hari. Kalau tidak sah. Tadi beliau jelaskan. Jadi puasa wajib harus niat pada malam harinya, terbentang mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Harus dia berniat di bentangan malam itu. Adapun puasa sunnah tidak dipersyaratkan. Artinya biar dia berniat puasa sunnah nanti siang. So terbit matahari tidak ada masalah. Nanti dia berniat misalnya nanti jam 7 baru berniat puasa, tidak ada masalah. Puasa sunnah, kalau wajib tidak sah. Harus mana? Tapi dengan syarat man lam yaf'al mufsida, yaitu dengan syarat dia tidak sebelumnya belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya, belum makan. Kalau dia coba minum, habis sholat subuh dia minum, baru jam 7 saya mau suka puasa ya. Coba minum tadi. Syaratnya dia belum melakukan pembatal puasa. Tertidur malam, dapat lupa makan sahur misalnya, tapi puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Atau di malamnya tidak terbit sama kali ingin puasa. Terbit fajar, sholat subuh dia, habis sholat subuh tidak melakukan pembatal puasa, belum makan, belum minum, belum jima, belum melakukan pembatal puasa. Nanti jam 8 misalnya, baru ingin saya mau puasa sunnah ini. Boleh? Boleh. Selama dia belum melakukan pembatal puasa. Boleh. Paham di sini ikhwan? Tapi pahala puasanya dihitung sejak kapan? Waktu niat tadi punya niatan ingin puasa sunnah, nanti saat itu dia ditulis pahala
Puasa. Dari sini kita pahami bahwasanya orang yang berniat dari malam, ya Allah, sudah tulis pahala. Jadi tetap lebih afdal niat malam walaupun bukan puasa sunnah. Antum tidur malam, saya puasa besok puasa sunnah. Sudah tulis DP puasa ini pahala niat saya dulu. Tertulis pahala niat puasa. Walaupun jika ternyata setelahnya antum tidak jadi puasa misalnya, tertulis niat puasa. Karena niat tadi niatnya. Tapi kalau antum melaksanakan puasa terus antum berarti sempurna pahala. Tapi pahalanya sudah ditulis dari sejak dia niat itu. Waktu malam. Tapi kalau dia berniat nanti siang, nah saat itu berarti tertulis. Paham di sini ikhwan? Mutlaqo, perkataan beliau mutlaqo ini baik. Perkataan beliau mutlaqo walaupun sudah sore, artinya tidak ada batasan siang. Untuk siang itu dia mau puasa sunnah selama tidak melakukan pembatal puasa. Biar misalnya nanti selama dia belum makan, belum ngapain yang batal puasa, nanti jam 4 sore saya mau puasa sunnah, sah. Tapi nanti di situ baru tertulis dari pahala, tertulis. Baru jalan berarti pahalanya. Itu maksud beliau perkataan mutlaqo, baik di awal siang atau di akhir siang. Ini menyelisihi mazhab yang lain. Ada mazhab yang merinci kalau di awal siang masih sah. Kalau sudah tergelincir matahari, sudah zawal dan seterusnya, sudah tidak sah dia berpuasa. Sunnah maksudnya. Nah, kalau di mazhab Hambali mutlak sudah, baik di awal siang maupun di akhir siang. Di awal siang, di akhir siang tetap sah. Paham di sini ikhwan? Nah, itu maksud perkataan beliau. Taib, ada pertanyaan ya ikhwan? Berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi, nanti setelah itu kita lanjutkan supaya nyambung. Rata-rata di masjid kalau puasa itu berarti rata-rata mazhab Hambali karena tiap malam itu rata-rata di masjid tiap malam banyak. Iya. Puasa sholat tarawih itu semua keseingat sebenarnya ini. Karena sholat tarawih tidak ada di bulan-bulan lain tuh. Taib. Tidak ada ikhwan tanya yang mau ditanyakan? Silahkan iya. Ya. Iya, tetap harus ganti di bulan lain. Tadi saya gambarkan tuh orang tertidur itu nanti bangun terbit fajar, sudah tidak sah dia berpuasa itu. Dia tidak berniat di malam hari. Saya nanti terbit fajar baru berniat, ya tidak boleh. Bukan puasa sunnah ini, puasa wajib. Tidak sah berarti orang ini kodok di bulan yang lain, hari yang itu saja. Yang sebelumnya orang ini tidak tahu itu hukum Ustaz. Kalau dia itu harus berniat di malam itu sebelum macam tamar yang setelah apa dia harus mau ganti itu berpuasa sama itu yang besok. Dia bodoh dari ilmu ini Ustaz, dia tidak tahu kalau harus berniat. Yang lalu-lalu. Tidak setiap karena ada kan masalah yang diperselisihkan pendapat juga ulama itu. Tapi paham di sini ikhwan? Tapi faslun bayanul muftirati wa ahkamuha. Muftirat atau mufattirat. Mufattirat yang betul.
fattara yufattir. Fattir artinya sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Aftara yuftiru, membatalkan puasa. Bayanul mufattirati wa ahkamuha, penjelasan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa dan hukum-hukumnya. Alhamdulillah selesai kita dari tentang puasa, hukumnya apa, puasa Ramadan seperti apa, syarat sahnya seperti apa, rukunnya seperti apa, tentang niat juga tadi rinciannya sudah, alhamdulillah, ya, tentang uzur orang yang safar dan seterusnya, kemudian orang yang hamil, menyusui. Kemudian kita masuk di pembahasan pembahasan penting, yaitu pembahasan tentang perkara yang membatalkan puasa. Kata beliau, wa man adkhala ila jawfihi au mujawwafin fi jasadihi kadimagin wa halkin syai'an min ayyi mawdi'in kana ghayra ihlilihi aw ibtala'a nukhamatan ba'da wusuliha ila famihi aw istaqa'a faqa'a aw istamna aw bashara dunal farji fa'amna aw amda aw karrara an-nadhara fa'amna aw nawal iftara aw hajama aw ihtajama 'amidan dzakiran mukhtaran dzakiran li shaumihi aftara la infakkara fa'anzal, dan seterusnya ila akhirih. Mana jawab syaratnya itu, Anjo? Nah, jawab syaratnya mana? Wa man adkhala ila jawfihi, siapa saja yang memasukkan sesuatu ke jaufnya. Itu kan fiil syarat. Mana jawab syaratnya? Yang mana? Yang di bawah itu. Nah, jauh tuh. Itu DP jawab syarat. Aftara, yang tebal itu, yang di bawah itu sebelah kiri. Itu jawab syarat dari adkhala, wa man adkhala. Tayyib. Jadi dia ngomong-ngomong yang lain ini itu belum sempurna kalam itu. Jadi wa man adkhala ila jawfihi au mujawwafin fi jasadihi kadimagin wa halkin, belum sempurna kalimat itu. Syai'an min ayyi maudi'in kana, padahal hampir satu paragraf ini ngomong ini. Belum sempurna, kalam belum sempurna. Nanti dia bilang aftara, sesempurna. Aftara di bawah itu. Yang belajar ilmu nahwu mana ini? Damin, masih belajar Damin? Insyaallah, masyaallah. Semangat ya. Yang belajar bahasa Arab semangat, insyaallah. Pak Andi juga ya. Yang pemegang marhamah ini insyaallah. Di setiap tempat. Iyal juga insyaallah ya, semangat belajar bahasa Arab. Ramadan. Nah, insyaallah. Wa man adkhala ila jawfihi au mujawwafin fi jasadihi, siapa saja yang adkhal memasukkan ila jawfihi ke jaufnya. Jauf yang dimaksud sini adalah lambung. Au mujawwafin atau mujawwaf fi jasadihi, mujawwaf di tubuhnya, di dalam tubuhnya. Kadimagin au halkin, seperti dimak otak, wahalkin dan halak. Apa halak? Tenggorokan. Hulkum tenggorokan. Tempat bernapas sih tenggorokan, kerongkongan. Kerongkongan masuk makanan ya? Atau sama itu satu saluran? Oh, kurang tahu. Tenggorokan, kerongkongan sama itu, membatalkan kalau masuk situ. Mujawwaf, dari perkataan beliau sini ada dua, berarti sesuatu yang kalau masuk ke situ batal. Yang pertama jauf, yang kedua mujawwaf. Jauf apa jauf? Lambung. Mujawwaf itu kalau di tiap mazhab beda-beda itu. Kalau di Hambali mujawwaf itu otak, kemudian halak tenggorokan atau kerongkongan, kemudian otak tadi itu. Dengan satu lagi termasuk mujawwaf, yaitu dubur.
dubur. Itu mujawaf. Artinya kalau sesuatu masuk ke situ batal puasa. Hah? Paham di sini? Nah, jadi ada jauf, ada mujawaf. Jauf lambung. Mujawaf, apa itu mujawaf? Otak. Kerongkongan, tenggorokan, dubur. Itu. Jadi sesuatu masuk di sini ini batal puasa. Baik, kita lanjut. Wa man adkhala ila jawfihi aw mujawwafin fi jasadihi, siapa yang memasukkan sesuatu ke jaufnya aw mujawwaf fi jasadihi, di dalam badannya, dikadimagin wa halkin, seperti otak dan tenggorokan atau kerongkongan. Beliau tidak sebutkan apa tadi, dubur. Masuk dubur satu. Syai'an, sesuatu apa saja. Min ayyi maudi'in kana, dari arah mana saja dia masuk. Yang penting dia masuk ke jauf ini. Masuk ke lambung, masuk ke otak, masuk ke tenggorokan, masuk ke dubur. Batal puasa itu. Ya, dari mana saja dia masuk. Ke lambung misalnya, walaupun bukan dari mulut. Dari apa? Suntik. Suntik langsung tebus sampai ke lambung, batal puasa. Suntik sampai tembus ke otak, batal puasa. Atau sesuatu antum masukkan suntik ke kerongkongan, misalnya masuk ke dalam kerongkongan, batal puasa. Atau tangan antum misalnya kasih masuk ke kerongkongan tenggorokan, batal puasa. Paham di sini? Nah, kalau ada yang bertanya, batas tenggorokan itu sampai di mana Ustaz? Huruf kha. Antum bilang kha, makhraj kha yang kesini berarti tidak itu mulut berarti. Kha berarti lewat dari itu tenggorokan. Kha, terasa itu ada getaran. Kalau ada sesuatu masuk di situ, lewat ke situ sudah. Walaupun antum tarik ulang, batal puasa. Antum masukkan jari terus kasih masuk sampai di huruf kha itu yang getaran, masuk di situ batal puasa. Paham di sini ikhwan? Masuk sesuatu ke dubur, di dalamnya hati-hati. Orang yang cebok hati-hati. Puasa dia cebok, dia kasih masuk DP tangan. Ini yang ada, ini kelompok golongan yang terlalu bersih sekali. Ada cebok kasih masuk DP apa? Jari ke duburnya untuk bersih. Itu batal puasa itu. Kenapa? Karena lubang dubur adalah mujawaf. Batal puasa. Paham di sini ikhwan? Masuk ke jauf tadi apa tadi? Lambung dari arah mana saja dia masuknya, yang penting masuk ke situ. Sudah. Perkataan beliau syai'an apa saja berarti umum mutlak. Baik sesuatu yang berupa cairan atau bukan, baik berupa makanan atau bukan, umum. Baik berupa makanan atau bukan, mengandung gizi atau bukan, cairan atau bukan, masuk ke jauf, masuk ke mujawaf, selesai, batal puasanya. Paham ini? Akhi? Pahami dulu ini, nanti antum tembus ke masalah suntik apa batal atau tidak. Antum paham ini, nyambung insyaallah itu. Min ayyi maudi'in kana, dari arah mana saja. Tadi lambung dari mana? Kalau tembus ke lambung, mau sumbernya dari mana? Dari mulut, dari ini apa? Atau tembus ke otak, mau dari arah mana saja. Tetes ke telinga, tembus ke otak, batal puasa. Tetes mata tembus tenggorokan, batal puasa. Tetes hidung tembus tenggorokan, batal puasa. Paham di sini dari arah mana saja? Ya?
Masukkan sesuatu ke lubang dubur, obat apa? Batal puasa. Paham ini? Tangan atau kayu atau apa ya batal. Batal puasa. Perkataan beliau syai'an, memasukkan syai'an sebagai apa di sini? Anjung. Wa man adkhala ila jawfihi aw mujawwafihi fi jasadi kadimagin wa halkin syai'an. Maf'ul bih dari adkhala. Dia memasukkan kepada maf'ul bihnya jauh sesuatu apa saja. Artinya umum, mau cairan, mau yang padat, mau yang makanan, mau yang bukan, punya gizi, tidak ada gizi, mau yang panas, mau yang dingin, masuk ke jauf atau mujawaf. Ingat tadi mujawaf, otak, tenggorokan, dubur. Lewat lewat dari badan kita yang mana saja, batal puasa. Lewat suntik, lewat batal. Paham di sini? Alhamdulillah. Ghairu ihlilihi, selain lewat ihlil. Ini mau mana yang dikecualikan ini? Ya. Ghairu ihlilihi, selain ihlil. Ihlil itu saluran kincing. Saluran apa? Kincing. Ihlil. Mana yang mau dia kecualikan ini? Yang dia mau kecualikan min ayyi maudi'in kana, dari arah yang mana, dari arah tubuh yang mana saja. Maksudnya dari sumber tubuh yang mana saja yang masuk ke jauf atau mujawaf tadi. Kecuali, nah ini dikecualikan. Kecuali yang ini berarti tidak batal. Ghairu ihlilihi, kecuali dia memasukkan sesuatu ke saluran kincingnya. Kasih masuk kateter, tidak batal puasa. Tapi jangan ke dubur. Kalau lubang kincing masuk sampai ke telurnya misalnya, testis, tidak batal puasa. Paham di sini? Contoh. Atau obat dia kasih masuk lewat ihlil ini. Ihlil itu saluran kincing. Tidak batal. Awi batala nukhamatan ba'da wusuliha ila famihi, atau dia menelan nukhamah, lendir, goroba. Paham di sini Asran? Tahu nukhamah? Nukhamah itu goroba. Tahu goroba tuh? Bahasa Gorontalo yang hijau-hijau itu. Lendir atau dahak, apa itu nukhamah? Dahak atau lendir. Ibtala nukhamatan, dia menelan nukhamah, dahaknya atau lendirnya, ba'da wusuliha ila famihi, setelah nukhamah tadi itu sampai ke mulutnya. Paham ini? Ini ataf ke mana? Au ibtala'a. Tidak. Ghairu ihlilihi itu cuma sotitik itu. Itu mengecualikan min ayyi maudi'in kana ghairu ihlilihi, sudah putus. Awi batala'a, ataf ke mana? Ke halkin. Min ayyi maudi'in kana. Ke mana itu? Adkhala. Wa man adkhala bla 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 awi batala'a. Oke? Ini insyaallah. Kalau kita belajar nahwu, Muhammadun qaimun, kalimat sederhana kan enak ya. Saya semua tahu. Tapi kalau saya masuk di sini, saya mulai pusing kepala. Jawab syaratnya nih tahu di mana, DP atof ini ke yang sana atau ke yang dekat. Paham di sini ikhwan? Insyaallah. Masih belajar Yandi? Semangat Yandi ya. Genjot terus insyaallah. Ustaz Tanjung dorangnya. Maksudnya pompa supaya semangat terus. Insyaallah. Biar ada yang penerus.
Taib. Jadi awi betala'a diataf ke waman adkhala. Dia mau menyebutkan yang membatalkan lagi ini berarti awi betala'a atau dia menelan nukhamatan. Sudah cukup. Ba'da usuli setelah sampai ke mulutnya. Maksudnya sampai ke mulutnya maksudnya apa? Nah, mulut, definisi mulut tadi dalam mulut adalah sampai di huruf kha. Jadi lewat dari huruf kha masuk halak. Sebelum huruf kha rongga mulut itu sampai mentok huruf kha itu namanya mulut. Artinya kalau ada lendir masih di dalam sana tidak tertelan, masih di tenggorokan atau masih di dalam rongga-rongga itu tidak membatalkan. Tapi kalau dia sudah keluar ke mulut, sudah di mulut kemudian telan, batal. Paham ini? Misalnya ada orang sementara dulu tiba-tiba gorobaknya lendirnya turun ke mulutnya atau dia keluar mulutnya, begitu sampai di mulutnya sudah rongga mulut terus dia telan, batal puasa? Batal. Ingat berbeda dengan dengan ludah. Kalau ludah atau liur tidak membatalkan. Biar antum kumpul tidak batal. Tahu maksudnya kumpul? Kasih kumpul-kumpul air liur nanti sebanyak baru telan. Itu tidak batal puasanya tidak batal. Tapi kalau lendir batal. Tahu lendir ya? Ya, yang hijau-hijau itu. Ada yang hijau, ada yang kuning, macam-macam sih. Kalau itu sampai ke mulut antum telan, selesai antum, batal puasa. Hati-hati. Biasa kalau di perjalanan, lagi jalan-jalan di tempat yang buang lendirnya mudah, biasa enak kita. Kadang di saat sholat hati-hati. Sementara sholat lendirnya telan. Batal puasa itu. Hati-hati. Paham ini? Jadi kalau tak keluar antum pelendir dengan cara apa saya keluar sendirinya, antum tahan dulu di mulut. Atau tidak keluarkan. Taruh di baju dulu. Nanti sebentar insya Allah mau cuci. Daripada puasa mau batal. Puasa Ramadan bahaya. Kalau puasa sunnah ringan. Tapi paham di sini ikhwan? Nah, sudah jam berapa? Pas 8? Baik, kita lanjut sedikit itu ya. Penting ini yang membatalkan ini. Taib, atau dia menelan lendir tadi. Tapi dengan syarat yang membatalkan ini kalau lendirnya ba'da wusulih ila fam sampai ke mulut. Kalau masih di rongga-rongga yang di dalam itu ya tidak. Itu juga batal. Paham ini? Nah, awistaqa'a faqa'a. Kemudian yang berikutnya lagi yang batalkan atau dia istaqa'a, sengaja ingin muntah. Membuat dirinya supaya jadi muntah dengan cara apa saja. Faqa'a lalu jadi muntah dia, batal puasanya. Istaqa'a itu sengaja ingin muntah, melakukan apa yang membuat dia jadi muntah. Faqa'a lalu muntah, jadi muntah dia batal. Artinya orang yang tidak sengaja muntah tidak batal selama tidak ada yang masuk ulang. Paham ini? Jadi kalau antum muntah, antum keluarkan semua. Jangan ada yang sisa-sisa dalam mulut terus antum menelan sesuatu. Antum bersihkan, ada air kumur-kumur buang begitu. Muntah. Jangan habis muntah. Batalan-talan begitu nanti ada yang masuk itu. Tidak boleh. Muntah itu najis. Najis. Hati-hati. Bersihkan mulutnya najis. Awistaqa'a faqa'a atau dia istiqa'ah. Istiqa' yaitu sengaja ingin muntah. Kalau tidak sengaja berarti tidak naik kendaraan mabuk muntah tidak batal. Awistamna atau dia istamna. Apa istimna? Tidak.
Istamna atau dalam bahasa atau DP istamna yastamni istimna. Istimna itu artinya onani. Memaksa keluar pakai tangan atau pakai apa? Itu namanya onani. Au basyara dunal farji fa'amna, atau dia basyara berhubungan, bukan hubungan intim ya, bukan, maksudnya bermesra-mesraan berpeluk-pelukan. Basyara itu kontak dengan istri, beristimta, bersenang-senang, kontak dengan istri, berpeluk-pelukan, pegang-pegangan, raba-rabaan. Ya, paham dong? Nah, itu namanya basyara artinya. Dunal farji, tapi selain farji, di selain farji ya. Fa'amna, lalu keluar mani. Au amza, atau keluar madhi. Berarti batal. Belum selesai ini anunya apa? Jawab syaratnya belum selesai. Batal berarti. Kemudian au karraron nadhar, atau dia karraron nadhar, mengulang-ulang pandangannya. Mengulang-ulang pandangan pada sesuatu yang bisa membangkitkan syahwatnya. Paham ini? Fa'amna, lalu keluar air mani, keluar mani. Batal. Artinya berarti kalau orang yang tidak mengulang pandangannya, tidak melihat lama-lama, lihat begitu, terus keluar mani, berarti tidak batal. Karoro nazar itu melihat terus, lihat lagi, atau lihat terus, dilihatin terus sampai keluar. Itu maksudnya, itu batal, bahwasanya batal. Paham ini? Au nawal iftar, atau dia niat untuk membatalkan puasa, tapi belum melakukan pembatal puasa ini, niat batalkan puasa, puasanya batal. Awih hajama awih tajama, atau dia hajama yaitu membekam, awih tajama atau dibekam. Hajama dia yang membekam, yang membekam. Ihtajama dia yang dibekam, juga batal. Paham di sini, ikhwan? Yang membekam batal, yang dibekam batal. Paham ini? Batal. Amidan, tapi ingat sengaja. Paham di sini, ikhwan? Amidan, sengaja. Berarti keluar tidak sengaja. Ini untuk semuanya ini. Untuk semua yang disebutkan di atas tadi itu. Amidan, sengaja. Mukhtaron, pilihan dia sendiri, artinya tidak dipaksa. Dzakiron, ingat, berarti keluar lupa. Ini artinya ini apa ini? Kondisi yang tadi itu, yang pembatal-pembatal dia sebut. Kalau dia lakukan dalam keadaan sengaja, tidak dipaksa, ingat. Lisaumihi, ingat puasanya, aftor, maka puasanya batal. Aftor ini ya jawabnya, jawab syarat dari yang di atas tadi itu. Waman adkhala ila jawfihi awi betala'a awi istaqa'a. Coba saya ulang yang artinya yang atof-atofnya kan panjang itu, saya kasih persingkat. Waman adkhala ila jawfihi awi betala'a nukhama awis taqa'a faqa'a awis tamna aw basyara dunal farji aw karrara nadhar aw nawal iftar aw hajama aw ihtajama. Itu maksud. Maka aftara, maka semuanya itu membatalkan. Itu jawab syaratnya. Jadi sempurna kalimat berarti. Iya. Kalimat apa namanya ini? Jumlatun mufidatun. Begitu. Kalau tidak ada aftar ini tidak ada, berarti kalimat yang banyak-banyak tadi itu bukan kalimat mufidah berarti. Ya kan? Sama dengan antum. Kalau saya datang ke sana, kalau saya duduk, kalau saya makan, baru berdiam. Maksudnya ke apa? Apa?
Apa maksudnya? Jawabannya apa? Iya kan? Potong. Berarti kalam tadi walaupun dia bilang kalau banyak sekali, satu halaman misalnya ya, tidak ada DP jawaban. Berarti kalimat yang tidak sempurna, jumlah ghairu mufidah. Paham di sini? Kalau saya kenapa? Itu masih aftar. Baik. Paham di sini ikhwan? Baik, insyaallah kita lanjutkan ya pada pertemuan berikutnya. Tadi saya cuma baca cepat, nanti ada untuk tasawurnya insyaallah pertemuan berikutnya. Pembatal ini ada banyak yang boleh sebutkan, nanti saya kaitkan lagi dengan contoh-contoh pembatal yang ada di zaman kita ini. Pembatal pembatal puasa yang ada di zaman kita ini namanya pembatal kontemporer. Seperti suntik, seperti macam-macam bisa membatalkan, donor darah dan seterusnya. Kalau zaman dulu mana ada donor darah? Taib. Cuci ginjal macam-macam. Taib ya kawan, tidak ada pertanyaan. Silahkan. Ya? Masuk lewat dubur. Kenapa? Batal. Dia tidak dapat dosa. Berarti dia ganti di bulan lain. Puasanya batal. Kayak mikrolaks apa dan sejenisnya batal lah kalau masuk dubur. Tahu saya mikrolaks, kasih masuk kayu apa saja. Tangan ke dubur batal puasa. Batal puasa. Tinggal kalau sengaja tidak ada uzur dapat dosa. Karena sengaja membatalkan tanpa uzur. Tapi kalau yang disebut tadi kan memang keperluan pengobatan kan, uzur berarti. Dari sisi puasanya batal atau tidak, batal. Sudah. Dari sisi dosa tidak ada dosa insyaallah. Berarti dia ganti di bulan yang lain. Iya. Begitu. Batal terus itu. Ya batal sudah itu, tidak boleh. Tapi nah yang suntik dilihat ya. Suntik yang kalau vaksin itu ada nilai gizi tidak? Tidak ada, berarti tidak ada. Suntik ada dua, ada suntik yang isinya gizi, ada yang isinya tidak ada gizi. Yang gizi ya seperti suntik vitamin itu batal puasa, sama seperti makan itu. Seperti apa ini? Infus ya jelas batal, itu makanan, itu minuman. Atau vitamin batal. Tapi kalau vaksin tidak batal. Atau obat yang tidak batal karena itu tidak ada isi gizi atau makanan. Saya ikhwan, kita akhirkan kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amalan kita, menyembuhkan orang yang sakit di antara kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.